Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Rizky Maulana, delegasi dari MTS Negeri Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, serta teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meronggak zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam, yang kita nantikan syafaatnya fid din wad dunya wal akhirah. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang membahagiakan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema penyalahgunaan narkoba dapat merusak jiwa dan raga, yang berjudul Bahaya Narkoba bagi Remaja dan Pelajar. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Sementara nafza adalah singkatan dari narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Di Indonesia, pecandu narkoba ini perkembangannya semakin pesat. Para pecandu narkoba itu umumnya berusia di antara 11 sampai 24 tahun. Artinya, narkoba sudah mengancam generasi muda yang masih dalam usia produktif atau pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan merokok. Dari kebiasaan inilah pergaulan terus meningkat. Apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu mengalami ketergantungan dan ketagihan untuk mengikuti tren dan gaya hidup, serta bersenang-senang demi kebahagiaan sesaat. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan kepada siswa. Salah satu penyebab terjerumusnya anak-anak ke dalam lingkaran setan ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap. Sehingga perbuatan tercela seperti ini pun akhirnya mereka jalani. Hadirin yang dimuliakan Allah, penyalahgunaan narkoba akan berdampak buruk bagi kesehatan psikologis dan gangguan fisik bagi pelajar atau generasi muda. Dampak psikologisnya berpikir tidak normal, berperasaan cemas atau tidak tenang, lemas dan tidak bersemangat. Dampak secara fisik bagi pengguna narkoba adalah gangguan pada sistem syaraf, menimbulkan dampak halusinasi, kejang, dan gangguan kesadaran, gangguan jantung, dan gangguan kulit. Selain dampak itu, ada juga dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba terhadap pelajar atau remaja, seperti prestasi belajar menurun, seringnya membolos, susah berkonsentrasi, mudah tersinggung, dan cepat marah. Bahkan sering mengantuk, tidak memiliki sikap peduli dengan diri sendiri atau dengan orang lain, dan lambat laun akan menjadikan anak sebagai pencuri hanya untuk mendapatkan uang demi membeli narkoba. Hadirin yang dimuliakan Allah, di zaman sekarang tidak sedikit anak-anak muda kita yang terjerumus kepada budaya telan beka, nifam, heroin, megadon, cimeng, kokain, ekstasi, dan sabu-sabu. Pendeknya, bentuk apapun narkoba itu merupakan kumpulan dan gabungan racun, bius pembunuh, serta pembantai akal pikiran seluruh jenjang generasi. Sejak generasi yang gagah berotot, sampai ke generasi kakek nenek yang sudah peot.
Begitulah ganasnya narkoba sebagai penyakit masyarakat yang bahayanya maha dahsyat. Sebagai pecandu narkoba, akal dan mental menjadi rusak. Bukan memiliki mental pelopor, tetapi memiliki mental pengekor. Tidak sedikit anak-anak muda kita yang mati di ujung lidahnya hanya 2 kata yang terucap. Ganja, morfin, ganja, morfin. Merintih, memohon, memanggil ganja dan morfin sampai dia mati tanpa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang saya banggakan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa kita harus mampu memilih pergaulan yang baik dan menjauhi pergaulan yang mengantarkan kita kepada penyalahgunaan narkoba. Tentu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, menciptakan keharmonisan dalam keluarga, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesimpulannya, jangan pernah menyentuh narkoba, apalagi mencobanya. Narkoba akan membawa para penggunanya ke dalam 3 tempat yang sangat mengerikan, yakni penjara, rumah sakit, dan tempat peristirahatan yang terakhir. Tidak ada hal yang terindah dalam hidup ini selain kita mengisi dan menjalaninya dengan hal-hal yang baik, yaitu dengan iman dan takwa untuk menyelamatkan kesehatan jiwa dan raga. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa mampir ke Madura. Ayo dukung saya untuk menjadi sang juara.